Oke, bertemu kembali di mata kuliah pengantar arsitektur di minggu ketiga. Sejatinya mata kuliah pengantar arsitektur di minggu ketiga dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya di mata kuliah pengantar. Namun karena ada himbauan dari pihak rektorat lalu juga mengingat keadaan, maka minggu ketiga untuk kampus Palembang dengan amat terpaksa dilakukan secara asinkronus. Artinya, mahasiswa sudah mengirimkan tugas terkait dengan materi minggu ketiga ini, yaitu materi tipologi arsitektur. Lalu video ini adalah membahas atau mengulas baik topik maupun juga apa yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa. Tapi sebelum itu, sebelum membahas ke tipologi fungsi arsitektur, saya ingin sedikit mengulas apa yang sudah dilakukan mahasiswa di minggu kedua, yaitu tugas tentang siapa atau apa arsitek atau arsitektur. Jadi tugas ini sebenarnya untuk mengulas atau melihat pemahaman mahasiswa terhadap arsitek dan arsitektur. Saya akan mengambil dua hasil dari dua kelompok. Jadi hasil dari dua kelompok yang akan saya ulas, tidak semuanya, ada 10 kelompok, tapi saya ngambil dua saja untuk sebagai contoh kasus. Di sebuah kelompok, kelompok A katakanlah seperti itu, membahas tokohnya yaitu Le Corbusier, Mies van der Rohe, Louis Kahn, Andrea Palladio, dan Mangunwijaya. Corbu dan Mies van der Rohe adalah tokoh di arsitektur modern yang merupakan penggerak dari Siam. Louis Kahn adalah arsitek di Amerika, tapi kemudian banyak juga karyanya di Asia, terutama di Sri Lanka. Andrea Palladio adalah tokoh masa Renaissance yang secara teoritis juga banyak digunakan hingga pada saat ini. Mangunwijaya adalah tokoh arsitek Indonesia, cukup banyak berperan ketika masa pemerintahan Pak Soeharto. Oke, Corbu memandang arsitektur adalah permainan massa yang kemudian dikuasai dan dinyatakan salah satunya melalui cahaya. Mies van der Rohe memahami arsitektur sebagai ruang. Baik Corbu maupun Mies van der Rohe kita bisa melihat bahwa ruang menjadi pertimbangan utama, demikian juga dengan Louis Kahn. Arsitektur adalah mencipta ruang. Corbu fokus pada cahaya, Mies van der Rohe pada susunan ruang itu. Kemudian Louis Kahn banyak mengolah ruang juga terkait dengan materialitas. Ini yang menjadi bahasan nanti di minggu depan, minggu keempat. Andrea Palladio lebih kepada keseimbangan dan harmonisasi, apalagi kaitannya kemudian dengan proporsi tubuh manusia, seperti halnya yang sangat berkembang di masa Renaissance. Sedangkan Mangunwijaya lebih peduli pada bagaimana manusia berinteraksi dengan karya arsitektur. Jadi satu kata yang cukup menarik dan kelompok berhasil mendapatkan adalah bagaimana arsitektur bisa memanusiakan manusia. Melalui arsitektur, manusia kemudian ditempatkan benar-benar sebagai manusia. Dari kelompok ini kemudian melihat atau menyimpulkan bahwa karya arsitektur adalah perpaduan antara seni, fungsi, budaya, dan kemanusiaan yang menciptakan ruang hidup yang bermakna bagi manusia. Jadi kita bisa lihat pemilihan tokoh dan kemudian kesimpulannya. Masing-masing tokoh punya pendekatan, punya definisi sendiri. Lalu kelompok yang berikutnya, kelompok B lah katakanlah, fokusnya pada Frank, Sahadit, Pak Karno, dan Sullivan. Frank Lloyd Wright lebih keselarasan antara manusia dan lingkungan. Kita bisa lihat di karyanya Falling Water. Sahadit permainan bentuk geometris. Karya-karya Sahadit sangat spektakuler dalam permainan bentuk dan bahkan ketika Sahadit meninggal, sekarang diteruskan oleh Patrick Schumacher juga masih mempunyai
gaya atau ciri khas kantor dari Sahadid, yaitu permainan geometri yang sangat radikal. Pak Karno memandang arsitektur sebagai sebuah cerminan atau sebuah perwujudan dari bangsa. Identitas bangsa menempel pada karya arsitektur. Arsitektur digunakan untuk menunjukkan identitas bangsa. Sullivan, seperti halnya Louis Kahn, Corbu, dan Mies van der Rohe, fokus pada fungsi. Dan kata-kata yang paling terkenal adalah formful function dari Henry Sullivan, di mana desain bangunan harus mencerminkan tujuan dan kegunaan, bukan hanya sekedar estetika kosong. Sehingga dari kelompok ini kemudian merumuskan bahwa arsitektur adalah seni dan ilmu terapan merancang bangunan yang tidak hanya memperhatikan fungsi, bentuk, dan estetika, tetapi juga mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungannya. Dan karena ada Soekarno, maka muncul identitas tentang bangsa. Dari sini kita bisa melihat bahwa masing-masing arsitek punya definisi. Lalu, mengapa itu bisa terjadi? Ini yang coba dieksplor lebih lanjut. Mengapa setiap arsitek punya definisi sendiri tentang arsitektur? Karena arsitektur adalah sebuah disiplin yang sangat kompleks. It is complex disiplin, blend antara art dan sains, antara seni dan ilmu pengetahuan sains, dan punya ruang lingkup yang sangat lebar, fulfilling a wide range of social and personal needs, kemudian diekspresikan secara personal filosofi, pandangan personal terhadap dunia, terhadap kehidupan. Dari hal ini, dari pemahaman ini, kita bisa melihat mengapa arsitektur atau pemahaman atau definisi arsitektur, setiap arsitek punya definisi tersendiri, karena memang setiap arsitek punya pandangan kehidupan, punya pandangan perspektif kehidupannya yang kemudian diterapkan di dalam karyanya. Dan ilmu arsitektur itu sangat lebar, sangat luas, dan sangat kompleks. Arsitektur multifaceted nature, from function, technical aspect, aesthetic, social, and symbolic dimension. Di sini saya mengajak mahasiswa, terutama mahasiswa baru semester 1, untuk melihat arsitektur tidak hanya sekedar bangunan saja, tapi behind the story of building. Itu sangat-sangat penting untuk dipahami. Mengapa bangunan itu muncul? Mengapa ruangan ini muncul? Mengapa pemilihan material ini? Mengapa konstruksinya ini muncul? Dengan demikian, di ujungnya nanti arsitek bisa mendefinisikan own unique approach to design and creation. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa mahasiswa dipersilahkan atau punya kesempatan untuk belajar banyak melalui karya-karya arsitek. Jadi melalui karya-karya arsitek yang baik yang ternama maupun yang sedang berjalan, kita bisa melihat cara pandangnya mereka. Dan dari situ justru memperkaya pemahaman kita terhadap arsitektur. Itu yang minggu kemarin yang kita bahas, bahwa arsitektur sedemikian luas dan sedemikian lebarnya. Tadi kita coba fokus di minggu ini kembali ke tipologi fungsi. Dari pemahaman yang besar kemudian menjadi kecil. Kembali saya mengambil 2 contoh dari apa yang sudah dikumpulkan oleh kelompok, yaitu kelompok A memahami ini, mencoba mendefinisikan tipologi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan objek berdasarkan type atau jenis tertentu. Jadi pengelompokannya berdasarkan kesamaan tipe. Itu yang
diulas oleh kelompok ini untuk memahami apa itu tipologi. Secara harafiah adalah ilmu atau pengetahuan tentang tipe atau bentuk tertentu. Jadi pengelompokannya berdasarkan kesamaan, pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan tipe jenis dengan karakteristik tertentu yang sama. Itu kelompok yang A. Kelompok yang B, agak loncat. Dari situ kita bisa melihat bahwa tipologi adalah sebuah studi tentang type, sebuah studi tentang mengklasifikasikan tipe tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, berdasarkan karakteristik tertentu, karakter tertentu. We serve as a classification system to organize and analyze information by categorizing them into distinct type. Tipenya apa? Jadi kata kuncinya justru pada tipe. Kita akan mengklasifikasi pada tipenya apa. Itu tentang definisi. Lalu kelompok ini membahas macam-macam tipe yang ada di dalam arsitektur. Ada tipologi fungsional, tipologi bentuk, tipologi struktural, dan tipologi sejarah. Ini yang bisa kita dapat di internet atau di AI, itu biasanya muncul seperti ini. Kembali ke definisi arsitektur, bahwa arsitektur itu sangat luas. Kemungkinan kelompok-kelompok lain atau mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa akan menemukan tipologi-tipologi di dalam arsitektur di luar 4 tipologi ini. Bisa saja. Kembali lagi, tipologi adalah ilmu mengkategorisasikan atau mengelompokkan berdasarkan tipe tertentu. Tergantung tipenya. Nah, untuk mempermudah, untuk mensimpelkan, bukan berarti kemudian ini satu-satunya, kembali lagi, ini bukan satu-satunya, tapi kalau ingin mempermudah, kita kembali ke trilogi Vitruvius, Firmitas, Utilitas, dan Venustas. Kekuatan, kegunaan, dan keindahan. Kita coba, kalau berdasarkan 3 kategori ini, tipologi apa yang bisa kita ungkap? Dari Venustas kita bisa melihat tipologi berdasarkan gaya bangunan, atau seperti yang di kelompok tadi, berdasarkan olah bentuk. Kalau berdasarkan gaya bangunan, kita akan pelajari di semester depan, di semester 2, yaitu sejarah arsitektur, kita akan belajar banyak tentang gaya-gaya bangunan. Sedangkan berdasarkan tipologi bentuk, kembali lagi ke Venustas, kita bisa lihat buku F.D. Kaching yang mengolah bentuknya. Jadi dari Venustas kita bisa mendapatkan 2 tipologi. Tipologi bangunan, tipologi gaya bangunan, dan tipologi olah bentuknya. Firmitas tentang kekuatan kita bisa menemukan tipologi struktural, macam-macam struktural. Ini hanya sebagian kecil yang bisa sanggup saya kumpulkan, yaitu struktur frame, struktur truss, struktur compression, struktur tarik, tension. Ini kaitannya dengan nanti dengan baja, kemudian kaitannya dengan tenda, bending active structure, dan tower structure. Ini akan banyak kalian pelajari di mata kuliah struktur dan konstruksi, jenis-jenis atau tipologi-tipologi struktural. Nah, khusus hari ini, materi minggu ini kita coba bongkar sedikit tentang tipologi fungsi bangunan. Tipologi fungsi bangunan. Bagaimana mengkategorikan bangunan-bangunan berdasarkan fungsi tertentu. Acuannya adalah ini, Time Saver for Building Types. Time Saver Building Types sebenarnya bisa mengacu apa yang dinyatakan oleh Sullivan, form follow function. Terkadang kata ever-nya itu terlupakan, ever itu dalam tanda kurung. Sebenarnya kalimat utuhnya itu form effort follow function. Bagaimana bentuk itu mencerminkan atau berangkat dari fungsi bangunannya.
Itu kenapa buku Time Saver Standard for Building Types ini sangat penting. Buku ini terdiri dari 11 chapter. Hanya yang ke-11 saya tidak masukkan karena itu tipe lain-lain. Jadi tipe pertama hunian, tipe kedua pendidikan, tipe ketiga budaya, tipe keempat adalah kesehatan, tipe kelima adalah tempat ibadah, tipe keenam tentang bangunan publik dan bangunan pemerintahan, bangunan komersial di tipe 7, tipe 8 bangunan-bangunan terkait dengan fasilitas transportasi, tipe ke-9 bangunan industrial, pabrik dan segala macam, gudang, kemudian tipe ke-10 rekreasi dan entertainment. Pengelompokan dari buku Time Saver Standard for Building ini benar-benar berdasarkan fungsi. Kita coba fokus dulu di satu fungsi, yaitu fungsi pertama kaitan dengan hunian, rumah tinggal. Walaupun nanti rumah itu macam-macam, ada rumah landed house, ada rumah apartemen, ada rumah susun dan segala macam. Tapi kita coba fokus lihat dulu. Kalau kita lihat daftar isinya di sebelah kiri, itu berangkat dari fasilitas-fasilitas atau ruangan-ruangan yang ada di rumah. Bagaimana pengelompokan ruangan-ruangan ini? Pengelompokan ruangan-ruangan ini berdasarkan aktivitasnya. Katakanlah ini, living room, ada furniture size dan segala macam. Kenapa ada furniture? Karena living room aktivitas di ruang, kalau di Indonesia jadi ruang keluarga, aktivitasnya apa di ruang keluarga? Duduk-duduk, katakanlah, nonton TV dan segala macam. Itu terwujud atau membutuhkan perabot yang menunjang aktivitas. Dari perabot yang menunjang aktivitas, melihat ukuran ruangnya, melihat standar ruang gerak. Jadi kalau kita perhatikan di buku Time Saver ini, sebelum masuk ke residential ini, itu ada proporsi tubuh manusia, ukuran tubuh manusia. Bagaimana ukuran tubuh manusia mempengaruhi ruang geraknya, mempengaruhi standar tempat duduknya. Jadi logikanya perlu definisi aktivitas. Katakanlah di ruang keluarga, definisinya apa aja yang aktivitas yang terjadi, kemudian butuh perabot apa untuk menunjang aktivitas tersebut. Setelah itu kita lihat standar ruang geraknya, standar tubuh manusia dan pergerakan yang terjadi di ruangan itu. Sehingga kemudian muncul standar ruang atau standar fasilitasnya. Dan akhirnya keluar besaran ruang. Katakanlah ini ada 3 contoh ruang keluarga dengan bermacam-macam aktivitas, dengan setup perabot yang berbeda-beda, yang berakibat pada ukuran yang berbeda. Detail ini mungkin akan perlu penjelasan lebih dalam lagi di kelas. Tapi intinya adalah dari buku ini, type ini, building type ini berangkat untuk melakukan kajian atau pengelompokan berdasarkan aktivitas yang terjadi, berdasarkan fungsi bangunan. Buku-buku ini menjadi sangat penting ketika kalian coba melakukan perancangan nanti. Jadi 2 buku ini, saya harap mulai sekarang kalian mulai berburu 2 buku ini. Time Standard for Building Time dan Nuvert. Ini sudah ada, Nuvert ini sudah ada bahasa Indonesianya, data arsitek. Itu yang kenapa saya minta kalian untuk melakukan atau mencari buku ini, karena fokusnya pada buku ini akan sangat berguna ketika kalian berada di studio. Karena kalian bisa tahu bagaimana ruang geraknya, bagaimana ukurannya, bagaimana kemudian ruang-ruangan itu ada standarnya. Katakanlah ruang kamar tidur. Mengapa kamar tidur umumnya 3x4 atau 4x5? Kenapa demikian? Bagaimana setup perabotnya? Tuh, jadi dari sini kita lihat bahwa tipologi fungsi bangunan itu sangat penting dipahami
untuk kita melihat, memahami standar-standar ruang yang diperlukan. Jadi fokus pada satu hal ini saja di fungsi bangunan, apalagi kemudian mengacu pada Sullivan follow function, kita kemudian bisa memahami bagaimana sih bentuk bangunan itu terwujud dan apa standar keperluan fasilitas ruang yang harus ada di dalam bangunan itu. Itu akan menjadi bahasan selanjutnya. Kita akan fokus di kelas seperti apa. Oke. Seorang arsitek Jepang menyatakan bahwa arsitektur is basically container of something, sebuah wadah dari keperluannya, need-nya apa. Jadi arsitektur adalah wadah, kalau menurut saya, kalau dari bahasan tipologi fungsi bangunan, arsitektur adalah wadah aktivitas. Namun kita bukan hanya memikirkan wadahnya. I hope they will enjoy, not much to pick up. Bukan hanya wadahnya, tapi pada T-nya, pada aktivitasnya. Kalau kita kembali ke tipologi fungsi bangunan, kita tidak hanya sekedar menikmatin bentuk bangunan, tapi kita juga memahami dan nyaman berada di dalam ruangan itu dan beraktivitas. Jadi tikap itu wadahnya, T-nya adalah aktivitasnya. Jadi wadah kegiatan dan aktivitas di dalam ruangan itu nyambung. Itu yang dipahami oleh Sullivan, form follow function. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk materi tipologi fungsi bangunan atau tipologi fungsi di dalam arsitektur. Minggu depan kita akan bahas tentang material dan teknologi. Tapi seperti halnya minggu ini, saya akan sedikit mempertegas dan membuka ruang diskusi kaitannya dengan tipologi. Tipologi di dalam arsitektur. Khususnya tipologi fungsi di dalam arsitektur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan.